punya kualitas, mereka lebih cenderung orang-orang yang individualis. Topiknya pasti membahas ke depannya gimana, ataupun permasalahan-permasalahan yang ada di Indonesia ini kayak gimana. Aku ingin menjaga integritasku gitu. Aku nggak boleh melakukan hal-hal yang di luar dari peraturan. Tentukan dulu nih, teman-teman pengen bagus di bidang apa. Jadi kalau siang tuh bisa ngambil makan juga, soalnya udah masuk ke dalam biayanya. Setiap orang punya topik yang disukainya masing-masing. Muhammad Gibran Ramadan, Fresh Graduate SMK Telkom Medan. Dan Gibran ini juga adalah bukan salah satu tapi satu-satunya peserta terbaik kategori putra di kegiatan SMK Digital Bootcamp ya. Buat teman-teman yang nggak tahu, aku dan Gibran itu dulu pernah ikut salah satu event yang dimana kita bersama di situ yang SMK Digital Bootcamp. Dan Gibran ini ya luar biasa banget, dia menjadi peserta terbaik dari putra dalam kegiatan itu. Oke, halo Gibran, gimana nih kabarnya? Halo Riza, alhamdulillah sehat nih di sini. Kamu gimana? Kalau aku sih sehat-sehat aja, alhamdulillah. Oke, Gibran, setelah lulus dari SMK Telkom, ini kita langsung aja ya. Kita nggak usah basa-basi, nanti penontonnya juga malah kebosanan juga. Nah, setelah Gibran lulus dari SMK Telkom, sekarang lagi sibuk ngapain nih? Untuk saat ini kesibukan karena sedang menunggu jadwal perkuliahan, aku coba isi dengan beberapa kegiatan yang bisa positif lah. Seperti mungkin aku ikut-ikut beberapa webinar. Kemudian aku juga saat ini sedang aktif untuk konsisten bikin konten di TikTok, di podcast, dan juga nanti insya Allah bakal upload di YouTube juga. Dan ikut beberapa lomba juga sih, dan coba beberapa beasiswa juga. Oke. Jadi nanti saat ini belum tahu nih bakal dapet di mana peluangnya. Nanti kalau emang ada beberapa nih yang keterima, ya tinggal ditentukan lah mana pilihan yang terbaik, kayak gitu. Oke, mantap. Kalau boleh tahu, boleh dong di spill satu target, mau kuliah di mana nih Gibran? Satu target ya? Iya. Sebenarnya dari awal itu niat tuh pengen masuk di Telkom University. Jadi aku kan dari SMK Telkom nih, jadi pengen lanjut ke Telkom lagi, satu yayasan. Nah cuman karena aku lihat ada beberapa peluang beasiswa yang lebih menguntungkan, baik itu dari segi biaya, kemudian benefit lain dan sebagainya, aku rasa nanti bakal pertimbangin lagi, bakal pilih yang mana. Jadi ya untuk keputusan akhirnya belum dapat nih, mau di mana kayak gitu. Oke ya, kita tunggu aja nanti gimana Gibran masuknya kemana kita lihat. Dan kita lihat lagi kehebatan Gibran ini akan kemana lagi ya. Sekarang aja nunggu kuliah, udah ikut-ikut webinar, ikut lomba, ngejar beasiswa. Pokoknya narasumber kita pada hari ini luar biasa banget lah. Dan kemarin Gibran nih, aku kan ngeliat podcast kamu di Spotify, dimana ada salah satu judul yang menarik bagi aku, dimana kamu itu nulis ada 10 penyesalan kamu ketika SMK. Dan aku pikir ini menarik juga untuk kita bahas di sini. Dan di sini aku sebenarnya udah tulis 10 poin itu, tapi akan kita angkat beberapa bagian aja. Nah, poin pertama itu di situ kamu kan ada bilang menyesal karena dulu menganggap baca buku itu tidak penting. Nah, tapi sebelum dijawab, anggaplah aku sekarang memposisikan diri sebagai orang awam yang mengatakan, buat apa sih kita baca buku? Apa yang kita harapkan? Apa yang bisa kita dapatkan dengan membaca sebuah benda atau kertas gitu kan ya? Ribuan kertas atau ratusan kertas dengan berisi tulisan itu, ketika kita baca memangnya apa yang akan kita dapatkan? Boleh Gibran? Oke, siap. Nah, jadi terkait dengan kontenku dan salah satu poinnya ya, terkait dengan penyesalanku dulu nganggap bahwasanya baca buku itu nggak penting. Nah, memang pada awalnya aku sempat terlintas pikiran seperti itu, karena asumsiku pada saat itu, bahwasanya dengan cara aku bisa menonton mendengarkan podcast, ataupun menonton video dari YouTube yang berhubungan dengan self improvement ataupun hal-hal lain yang ingin aku pelajari, itu sudah cukup untuk menambah wawasanku. Nah, tapi ternyata setelah beberapa video yang aku tonton terkait dengan pentingnya membaca buku, aku coba penasaran nih, seberapa besar sih impact-nya baca buku bagi kehidupanku. Nah, situ aku coba mulai pelan-pelan ngebiasain ngebaca buku, mulai dari satu hari target 1 lembar, dan seterusnya semakin meningkat, sampai akhirnya aku punya kebiasaan yang mana aku mulai suka nih dalam membaca buku. Nah, kenapa di sini aku bilang membaca buku itu penting? Karena dengan hanya menonton video dari YouTube ataupun mendengarkan podcast, cara kita bisa menerima memori
dengan cara melihat visual ataupun dengan cara mendengarkan suara itu, aku rasa itu terlalu banyak distraksi untuk kita bisa menyerap ilmu itu. Jadi ketika membaca buku, yang kita baca kan hanya berupa tampilan tulisan gitu, panjang dan tidak ada suara ataupun hal-hal lain yang bisa mengganggu konsentrasi kita. Dan dengan membaca buku, aku rasa kita dapat lebih bisa menangkap informasi itu dengan lebih baik. Dan ingatan kita juga akan lebih kuat dalam tertanam apa yang ada di buku itu. Dan kemudian buku ini kan berisi tulisan dari penulis yang mengerjakan ini cukup lama ya, dan juga by experience biasanya penulis menulis sebuah buku. Dan aku rasa dengan bisa punya akses ke pengalaman yang banyak yang bertahun-tahun dialami oleh si penulis, dengan kita membaca buku kita udah bisa nih menangkap ataupun mendapatkan pengalamannya yang selama ini sudah membuat buku sedemikian rupa sehingga pembaca itu bisa memahami dan menangkap apa yang dibagikannya di dalam buku. Jadi aku rasa sangat worth it untuk kita membaca buku. Karena kan pengalaman yang terbaik itu kan, maksudnya pelajaran yang terbaik itu kan berdasarkan dari pengalaman ya. Dan dengan membaca buku kita akan mendapatkan pengalaman sang penulis tanpa harus capek-capek gitu. Oke. Jadi kalau kita bahas tuh kan manfaat yang bisa kita dapatkan dari membaca buku itu kan banyak banget ya. Tapi tidak bisa dipungkiri juga kalau kita melihat fakta bahwa negara kita itu persentase literasinya itu kecil banget. Apalagi kan gini, ada statement yang menganggap, ya layar selanjutnya muncul nggak nih? Yang tentang berapa persen? Ya, karena kan kalau secara data, kalau yang orang masuk SMK itu karena dia kebanyakan suka praktek kan ya. Karena kan dari segi ini pembelajarannya juga 60% kita praktek dan 40%-nya saja teorinya. Nah, kalau menurut Gibran sendiri, apa sih yang membuat Indonesia ini secara persentase literasinya rendah banget? Yang menurut saya mungkin berasal dari budaya ataupun mayoritas orang ya, yang mana masih sangat-sangat minim untuk membaca buku. Kemudian apalagi menurutku Indonesia itu ataupun sumber daya manusia yang ada di Indonesia itu belum terlalu siap untuk menerima teknologi yang ada. Kayak seperti yang kita lihat, masyarakat di Indonesia itu terlalu gampang terpengaruh sama teknologi informasi yang baru, kayak misalnya penggunaan sosial media yang tidak seharusnya jadi sarana menghujat, menjatuhkan, cyberbully, dan penyebaran video ataupun foto-foto hoax juga. Dan menurutku dari situ kita bisa lihat bahwasanya sebenarnya Indonesia ini belum siap untuk menerima budaya membaca buku yang dimana kita lihat dari negara-negara di luar sana yang memiliki habit untuk membaca buku itu emang mayoritas masyarakatnya itu gemar membaca buku, dan itu tertanam dari generasi ke generasi gitu, ngerti gak? Jadi orang tua kita nih misalnya, kita perhatikan orang tua kita dari dulu nggak pernah ngebaca buku, nah otomatis kita juga kurang aware terhadap baca buku itu sebenarnya buat apa sih. Beda halnya kalau kita ngelihat orang tua kita itu hari-harinya ngebaca buku, gemar membaca buku, kita ngelihat ada rak khusus buku yang diisi sama orang tua kita, dan pastinya kita akan tertarik nih ngelihat bahwasanya orang tuaku gemar membaca buku, aku penasaran deh, pengen coba baca buku juga. Kalau dari aku mungkin itu sih kenapa masyarakat di Indonesia itu kegemarannya terkait dengan membaca buku itu masih sangat rendah gitu. Oke, itu kita berada di poin ke-1 ya, yang tadi tentang literasi dan kenapa Gibran itu merasa menyesal karena dulu menganggap membaca buku itu nggak penting. Kita selanjutnya masuk ke dalam poin ke-3 kalau di sini ya. Kalau poin yang di Spotify itu, ini aku nggak tahu salah pemahaman apa gimana, tapi seperti yang aku pahami di situ, kalau Gibran ini pada awalnya ingin menguasai atau bukan menguasai ya, seperti ingin mengetahui dasar-dasar semua jurusan yang ada di sekolah itu, atau kayak gimana nih? Boleh dijelasin? Oh ya, jadi awalnya kan aku basic SMP MTSN itu SMP yang lebih ngarah ke agama lah gitu, pembelajaran agama. Nah, dan asalku juga bukan dari kota besar pada saat itu. Jadi aku sekolah di SMK Telkom Medan nih. Jadi Medan ini ibu kotanya kan. Tapi aku tinggal di kota Pematang Siantar. Jadi salah satu kota kecil lah. Nah, aku rasa selama aku menjalani masa-masa SMP ku,
aku kurang mendapatkan inputan-inputan ataupun paparan-paparan terkait dengan perkembangan teknologi pada saat itu. Nah, jadi ada satu momen di mana pihak dari SMK Telkomedian ini datang ke sekolahku untuk melakukan promosi. Nah, pada saat itu pihak dari SMK Telkomedian ini tuh membawa alat peraga berupa robot rancangan dari anak RPL katanya. Nah, dari situ aku ngelihat teknologi robot karya anak SMK ini suatu hal yang baru bagiku. Nah, dari situ aku langsung niatin bahwasanya aku mau sekolah di sini gitu. Nah, semenjak saat itulah aku berniat untuk sekolah ini. Dan dengan wawasan terkait dengan SMK yang masih minim, jadi kan di SMK Telkomedian ini kan ada 4 jurusan ya, rekayasa perangkat lunak, multimedia, kemudian teknik komputer jaringan, dan teknik jaringan akses. Jadi aku sangat minim nih terkait dengan 4 jurusan ini sebenarnya apa. Nah, aku coba cari tahu di YouTube jurusan ini gunanya apa, jurusan ini arahnya kemana. Nah, aku tertarik sama keempat jurusan ini sebenarnya. Cuman karena dari awal aku udah niat untuk masuk ke jurusan RPL karena ketertarikanku melihat karya ciptaan robot tersebut. Akhirnya aku memutuskan untuk mengambil jurusan rekayasa perangkat lunak. Meskipun pada awalnya niatku masuk ke SMK ini itu aku pengen bisa memahami setidaknya basic dari semua jurusan ini gitu. Seperti itu. Oke. Tadi kan itu berangkat dari sebuah keinginan. Nah, sekarang kita berbicara soal kemungkinannya. Kalau seandainya Gibran konsisten dari awal hingga akhir, misalnya mau tahu basic-basic semua jurusan, itu memungkinkan nggak? Misalnya nih, ada adik-adik Gibran yang sekarang lagi bingung mau masuk ke sekolah mana, dan bisa jadi dia itu mau masuk ke SMK Telkomedan. Seandainya dia juga berpikiran sama seperti Gibran, apakah mungkin bisa kalau dia mau tahu semua basic ada jurusan di situ? Tentu saja bisa, karena segala hal itu kan berdasarkan dari seberapa besar kemauan kita kan. Segala hal itu bisa terwujud berdasarkan dari effort kita untuk mengejar hal tersebut. Nah, salahnya aku pada saat itu ketika aku udah berniat untuk menguasai keempat jurusan ini setidaknya basic-basicnya, aku nggak komitmen sama keputusanku di awal. Jadi di tengah jalan aku mulai tidak, bahkan aku lupa terkait dengan tujuanku di awal. Sebenarnya aku pengen menguasai basic-basic dari keempat jurusan yang ada di sekolahku. Nah, jadi saranku mungkin kalau untuk adik-adik yang pengen juga nih menguasai beberapa jurusan atau beberapa bidang yang ada di SMK-nya, komitmen lah dari awal, dan harus pintar juga menjalin komunikasi ataupun menjalin relasi dengan teman-teman yang berada di berbeda jurusan. Jadi mungkin dari teman-teman itulah adik-adik bisa belajar basic dari jurusan ini arahnya kemana sih, jurusan ini arahnya kemana sih, apa sih yang harus aku pelajari, materi-materi apa sih yang kalian pelajari. Nah, dari situ kita bisa improve pelan-pelan. Kita minta bantuan dengan dia untuk ngajarin kita, ataupun kita bisa nyari sumber dari lain kan. Media informasi sekarang udah lumayan masif kan, jadi kita bisa mendapatkan ilmu nggak cuma dari sekolah. Nah, itu mungkin bisa dijadikan juga sebagai wadah kita untuk belajar. Karena gini aku lihat ya, ketika kalau di SMK pun ada 4 jurusan nih, RPL, multimedia, TKJ sama TDA. Kalau kita bisa menguasain RPL, kita bisa menghasilkan cuan dari sini dengan cara ya jadi freelancer, mungkin ngebikin website, ngebikin aplikasi, dan pendapatan kita dari sini itu lumayan. Nah, kalau untuk multimedia kita juga bisa menghasilkan uang dari sini. Mungkin kita bikin jasa editing video, editing gambar, ataupun bikin konten dan lain sebagainya. Nah, untuk TKJ, teknik komputer jaringan, kita juga bisa menghasilkan uang dengan cara kita memperbaiki perangkat keras, memperbaiki laptop, dan lain sebagainya. Jadi masing-masing dari keempat jurusan ini, karena SMK juga mungkin ya, sama-sama bisa menghasilkan dan juga berpeluang besar kalau kita emang mau menekuninya kayak gitu. Oke, jadi buat adik-adik nih yang nanti misalnya berpikiran sama kayak Gibran mau mempelajari semuanya, itu memungkinkan banget ya. Oke. Nah, kita masuk ke poin selanjutnya. Gibran ini juga dulu pernah menyesal karena nggak fokus belajar bahasa Inggris. Nah, maksud Gibran di sini tuh nggak fokus belajar di kelas kah? Atau mungkin nggak fokus untuk mengembangkannya di luar? Ini kayak gimana maksudnya? Terkait dengan hal ini, kalau menurut dari kasusku ya, mungkin bisa dibilang nggak fokus dua-duanya. Jadi kan ketika di kelas, aku juga ngerasa bahwasanya aku tuh kurang bisa fokus, kurang bisa menangkap dengan baik. Karena jujur aja pada saat itu, karena aku di SMK juga lumayan aktif organisasi ya.
pikiranku itu terbagi dua nih, antara aku mikirin organisasiku bakal kayak gimana, dan juga pelajaranku yang saat itu sedang aku jalani gitu. Jadi ketika belajar aku tuh sering menghayal nih, berimajinasi apa yang bakal aku lakukan di organisasi nantinya, apa yang akan aku jalankan ataupun eksekusi selanjutnya apa di organisasiku, pergerakan selanjutnya yang bakal aku buat apa. Jadi menurutku itu sangat-sangat mendistraksi ketika proses belajar mengajar yang dilakukan oleh guruku. Nah kemudian gak improve skill bahasa Inggris di luar juga benar. Jadi aku nggak kurang banyak ngulik nih terkait dengan bahasa Inggris di luar kelas. Padahal nih sekarang kalau aku lihat beberapa tes yang aku ikuti itu banyak yang berhubungan dengan bahasa Inggris, dan menurutku seandainya aku dulu bisa fokus dan mau sedikit berusaha untuk mempelajari bahasa Inggris, itu bakal bisa berdampak baik untuk kondisi yang saat ini aku alami. Dan aku lihat juga beberapa peluang kayak pertukaran pelajar, kegiatan-kegiatan yang membutuhkan kompetensi bahasa Inggris itu banyak aku lihat di Instagram. Jadi aku rasa ketika kita bisa menguasai bahasa Inggris, apalagi sedini mungkin ya, banyak peluang-peluang yang bisa kita dapatkan, yang nggak bisa didapatkan oleh orang-orang yang nggak menguasai bahasa Inggris, kayak gitu. Oke, jadi kalau kita seandainya bisa bahasa Inggris tuh ya manfaatnya banyak banget ya kalau sekarang. Apalagi kan bahasa Inggris juga udah jadi bahasa internasional, yang dimana emang seperti tadi Gibran bilang, kalau banyak program itu ya mengharuskan kita untuk bisa belajar, bukan belajar, tapi harus bisa menggunakan bahasa Inggris dengan fasih lah, katakan seperti itu. Oke. Ya, benar. Selanjutnya, Gibran juga di situ mengatakan menyesal karena dulu nggak punya prinsip hidup. Nah, ini menarik. Maksud Gibran kayak gimana nggak punya prinsip hidup ini? Nah, jadi maksud dari prinsip hidup ini adalah pegangan yang menjadi dasar dalam aku bertindak. Ya mungkin kan aku di podcast ada cantumin tuh prinsip hidupku, bahwasanya aku ingin bisa memberikan kebermanfaatan kepada lingkungan di sekitarku, sekecil apapun itu. Nah, dengan kita paham nih dan berpegang teguh sama prinsip ini, setiap hal yang kita lakukan, setiap kita ingin bertindak, itu pasti selalu diiringi dengan prinsip kita. Kayak contohnya nih, aku ngebikin konten di TikTok, kemudian di YouTube nanti insya Allah, dan juga di podcast, itu atas dasar aku pengen bisa ngasih impact buat orang-orang. Jadi dari pengalamanku yang bisa aku bagikan, dari wawasan yang aku miliki, meskipun ya wawasannya belum banyak gitu, tapi aku ingin mencoba untuk bisa berbagi kepada teman-teman yang mungkin pengetahuannya ataupun wawasannya itu berada di bawahku, dan ketika aku bisa memberikan itu, mereka bisa mendapatkan manfaat yang aku berikan seperti itu. Nah kemudian juga terkait dengan prinsip integritas nih, teman-teman ataupun adik-adik punya prinsip, aku pengen punya integritas yang tinggi, aku pengen menjaga integritasku. Nah itu emang harus benar-benar ditanamkan gitu. Jadi ketika teman-teman bertindak nih, misalnya nih ujian nih, teman-teman di kelas yang lain pada nyontek. Nah karena kita berpegang teguh pada prinsip bahwasanya aku ingin menjaga integritasku gitu. Aku nggak boleh melakukan hal-hal yang di luar dari peraturan. Ya itu akan menjaga kita dan membentengi kita untuk melakukan hal-hal yang nggak seharusnya. Jadi menurutku prinsip itu penting untuk ada di dalam diri kita. Setidaknya satu prinsip yang baik lah gitu. Oke, jadi kalau sekarang Gibran udah punya prinsip gitu ya? Insya Allah sudah. Oke. Nah, terus ada juga poin yang terakhir nih, poin 10 juga di podcastnya, di mana Gibran itu tidak menikmati masa saat itu. Nah, ini maksudnya kayak gimana? Apakah mungkin ketika SMK, Gibran ini tidak menikmati masa sekolah ini sehingga merasakan tertekan atau mungkin merasakan kesal dan sebagainya? Seperti apa? Nah, maksud dari tidak menikmati masa saat ini itu ialah rasa syukur yang sedang terjadi saat ini. Kayak Riza pernah nggak ketika kecil nih pengen banget rasanya cepat-cepat sekolah. Kemudian ketika sekolah pengen kayak cepat-cepat rasanya jadi mahasiswa. Pernah nggak ngerasain itu? Iya, pernah. Karena ngelihat mahasiswa itu kayaknya lebih enak gitu daripada kehidupan anak SD. Nah, padahal dengan berpikir seperti itu sebenarnya membuat kita itu kurang bersyukur sama keadaan yang saat ini, dan membuat kita kurang bisa menikmati momen yang saat ini sedang terjadi. Dan padahal seperti kita tahu kan, waktu itu nggak bisa diubah, waktu itu nggak bisa dimundurkan kembali. Jadi aku rasa penting untuk kita bisa menikmati momen yang saat ini sedang kita alami, baik itu momen sedih, kecewa, maupun momen kita saat ini sedang bahagia gitu. Jadi intinya selalu bersyukurlah dengan kejadian yang ada.
Dan juga seringkali ketika kita berada di tempat yang membuat kita menyenangkan, yang mana orang-orang lain pada bahagia gitu. Nah, karena kita sedang ada masalah, kita malah nggak ikut bahagia, karena kita hanya memikirkan ataupun larut dalam masalah itu. Padahal momen yang saat itu sedang terjadi itu belum tentu akan terulang. Dan penting bagi kita untuk bisa menikmati momen saat itu. Setidaknya saat itu aja kita menikmati, setelah itu kalau kita mau sedih lagi ya silahkan kayak gitu. Jadi ya itu sih, lebih ke rasa syukur yang tinggi atas apa yang saat ini sedang terjadi. Dengan tidak terlalu memikirkan ke depannya bagaimana dan tidak merenungi masa lalu. Kayak gitu maksudnya. Oke, jadi emang rasa syukur itu benar-benar hebat ya, sebuah powernya. Dimana ketika kita mungkin ketika merasa sedih, terus orang-orang merasa senang, ya kita juga nggak bisa mendapatkan impact dari orang lain, kita jadi senang juga. Tapi ketika kita bersyukur tadi, dengan kita bersyukur selalu ya, kita juga akan ikut senang juga. Wah, mantap banget ya. Ini apa yang disampaikan Gibran ini daging banget ya. Pokoknya buat teman-teman yang udah nonton sampai menit ini, pokoknya mantap banget. Dan jangan dulu beranjak dari video ini, karena setelah ini kita akan bahas pertanyaan-pertanyaan dari netizen. Karena sebelum video ini dibuat, sebelumnya aku dan Gibran udah juga mengajukan pertanyaan kepada netizen di Instagram dan TikTok. Dan ada beberapa pertanyaan yang muncul. Nah, kita tampilkan aja Veronica pertanyaan ke-1. Nah, udah ada belum Gibran? Sudah kelihatan. Oke, pertanyaan pertama, apa mata pelajaran favorit kamu di sekolah? Nah, kalau kita bicara SMK kan ada terbagi dua ya, antara mata pelajaran umum dan kejuruan. Mungkin kita bisa bagi dua juga di sini. Dua mata pelajaran yang Gibran suka antara umum dan kejuruan. Boleh dari Gibran dulu. Oke, kalau untuk dari aku, untuk mata pelajaran umum, aku suka pelajaran PKWU. Jadi pendidikan kewirausahaan. Jadi di SMK Telkom Medan itu ada materi tentang pembelajaran kita bisa berwirausaha kayak gitu. Nah, untuk pelajaran kejuruannya itu aku suka di desain web. Jadi ngedesain tampilan sebuah website ataupun aplikasi. Oke. Kalau dari aku sendiri, sebetulnya agak kaget juga dengan jawaban Gibran pertama ya. Karena untuk pelajaran umum, sama juga. Aku lebih suka PKWU ketimbang yang lain. Kenapa? Karena secara simpelnya aku suka pelajaran yang menghasilkan uang secara cepat. Dan ya, PKWU ini adalah pelajaran yang mungkin kalau bagi aku paling cepat untuk menghasilkan uangnya. Dan ketika dikolaborasikan dengan pelajaran lain, misalnya pernah satu kejadian ada pelajaran Indonesia nih, di mana itu tuh kita diharuskan atau mungkin direkomendasikan untuk membuat cerpen, novel, atau mungkin buku. Tapi ini yang bersifatnya secara produk real, bukan tugas harian juga. Dengan kita membuat sebuah karya itu, lalu kita sahkan menjadi sebuah karya milik kita yang nggak bisa orang lain copy. Dan itu bisa kita jual juga. Kalau untuk aku, ya pastinya ada yang di bawah. Kalau aku fluktuatif sih. Jadi kelas 10, itu kan karena COVID ya. Itu motivasi belajarku benar-benar menurun. Ya itulah nilaiku juga berpengaruh di situ. Nah, tapi ketika naik kelas 2, ketika kita mulai udah sekolah secara tatap muka, nah itu nilaiku udah mulai naik tuh grafiknya sampai di kelas 3. Mungkin meskipun kayak gitu aku bakal coba ngasih tips ya, beberapa hal yang bisa meningkatkan nilai-nilai kita gitu. Yang pertama, yang paling penting nih menurutku, jadi adab itu berada di atas dari ilmu. Nah, artinya apa? Kalau teman-teman pengen nilai bagus, ya perbaiki dulu adab kita, baik itu adab ke sesama teman maupun terhadap guru. Bagaimana etika kita ketika mendengarkan guru yang sedang berbicara, etika kita ketika bertemu sapa dengan guru, etika kita ketika menghadapi orang lebih tua dan lain sebagainya seperti itu. Dan dengan kita menerapkan adab di atas ilmu, tentunya guru akan lebih menghormati kita gitu. Guru tahu bahwasanya kita menghormati beliau dan beliau juga pasti akan menghormati kita gitu. Dan itu juga akan membuat diri kita itu cukup dikenal oleh guru karena beberapa tingkah-tingkah baik yang kita tunjukkan selama berada di lingkungan sekolah. Nah, kemudian sebelum bisa memiliki nilai yang bagus, tentukan dulu nih teman-teman pengen bagus di bidang apa. Dan kalau teman-teman pengen bagus di bidang itu ya harus cintai dulu bidang itu. Kayak contohnya nih, teman-teman pengen bagus di matematika, tapi dari motivasi teman-teman sendiri itu masih males gitu belajar matematika. Kayak anggap matematika itu ilmu yang menyeramkan, ilmu yang sulit dan lain sebagainya. Nah, selama mindset kita masih tertanam seperti itu, maka kita nggak bakal bisa untuk berkembang
di matematika. Jadi ya saranku teman-teman harus bisa mencintai dulu ilmu tersebut. Percayalah teman-teman, gak ada ilmu yang gak ada gunanya gitu. Pasti semua berkaitan. Kemudian teman-teman juga harus aktif dalam kelas. Nah, ini mungkin agak berat nih untuk teman-teman yang introvert untuk angkat tangan kemudian berbicara. Saranku coba pelan-pelan diberanikan diri untuk bisa melakukan hal tersebut. Ataupun ketika presentasi, cobalah lakukan yang terbaik ketika teman-teman presentasi. Karena skill presentasi dan juga keberanian dalam berbicara di dalam sebuah forum itu hal yang penting kalau menurutku. Dan itu juga bakal berdampak ke karakter teman-teman ke depannya kayak gimana, percayaan diri dan lain sebagainya. Kemudian on time dalam mengerjakan tugas, nah ini juga hal yang paling krusial nih, karena banyak dari kita yang dicap buruk oleh guru hanya karena kita itu malas mengerjakan tugasnya. Jadi ya saranku teman-teman harus juga bisa menjaga integritas gitu. Ya teman-teman udah mendahulukan adab, teman-teman juga harus menerapkan itu dalam on time ketika mengerjakan tugas. Kan itu menunjukkan bahwasanya teman-teman bertanggung jawab atas tugas yang diberikan oleh guru. Ini itu sih beberapa dariku. Oke, mantap. Jawabannya mungkin bisa dicatat ya teman-teman. Itu nanti yang mau masuk ke SMK diingat juga dan yang pastinya harus dilakukan supaya nilai kalian itu bagus. Next, Veronica. Oke, pertanyaan selanjutnya. Gimana sih caranya ngatasin masalah internal? Nah, ini kan cocok nih. Gibran anak organisasi. Saya juga sama gabung ke organisasi di sekolah. Jadi cocok banget ini tanyakan ke Gibran. Gimana sih caranya ngatasin masalah internal di organisasi? Contohnya ada circle A, bentrok, dan circle B. Berarti ini main circle-circlean ya dalam organisasinya. Cara menghadapinya gimana, Gibran? Kalau dari kamu dulu ya, gimana dari kamu? Oke, kalau dari aku sih, kalau aku dalam posisinya di situ di organisasi satu itu, aku akan kumpulkan semuanya, terus kita diskusi aja apa sih hal-hal yang membuat mereka itu bentrok dan kita cari jalan tengahnya. Karena kan kalau misalnya didiamkan terus, justru ini malah jadi perpecahan di organisasinya. Jadi ya aku pasti kalau ada masalah gini, harus kita berembuk dulu lah, kita bicarakan sebetulnya apa masalahnya, terus kita cari jalan tengahnya, seperti itu. Kalau Gibran gimana? Ya, aku setuju dengan jawaban kamu. Nah, tapi kalau aku melihat pertanyaan ini, aku ngebagi dua nih jawabannya. Yang satu, ketika antara circle A dan circle B itu bentrok karena suatu masalah dan hal ini itu harus diselesaikan. Dalam artian emang ada suatu masalah yang menyebabkan dua kubu ini menjadi berpisah gitu. Nah, satu lagi jawaban terkait dengan bentrok antara circle A dan circle B itu cuman karena ketidakcocokan. Nah, jadi aku sudah beberapa kali ngadapin masalah ini dan dengar beberapa orang yang bercerita terkait permasalahan circle di dalam circle lah mungkin ya, organisasi ada circle lagi gitu. Nah, kalau menurutku untuk hal yang karena mereka berpisah karena ketidakcocokan ini, menurutku itu agak sulit untuk dirubah. Ya, tapi mungkin ada beberapa upaya yang bisa kita lakukan. Contohnya dengan mungkin mengadakan kegiatan yang banyak melibatkan kerjasama antara dua kubu ini, kemudian banyak melakukan bonding, banyak merangkul dan lain sebagainya kita sebagai pemimpin gitu kan. Nah, ataupun kalaupun seandainya hal-hal itu tidak berhasil ya, itu kayaknya udah emang nggak bisa kita upayakan lagi itu. Jadi kalau menurutku selama antara dua circle ini tidak ada pertikaian yang serius, cuman karena masalah ketidakcocokan saja, karena kan setiap orang kan punya latar belakang yang berbeda nih, setiap orang punya topik yang disukainya masing-masing, dan kita juga nggak bisa memaksa dua orang yang emang nggak cocok itu untuk bersatu. Jadi aku rasa selama keadaan di dalam organisasi kondusif, tidak ada pertikaian, musuh-musuhan dan lain sebagainya, dan selama tanggung jawab mereka bisa dijalankan dengan baik, aku rasa tidak masalah. Dan saranku sih ya tetap sering-sering melakukan bonding dengan tim, melakukan kegiatan yang banyak melibatkan seluruh pihak di dalam suatu organisasi tersebut. Kayak gitu. Oke, mantap. Ya, Veronica, boleh next pertanyaan? Ini khusus buat Kak Gibran ya. Buat Kak Gibran, waktu SMK ikut organisasi sama ekstrakurikuler nggak? Boleh nih, di spill ikut apa aja? Oke, siap. Untuk kalau sistem di sekolah pun ya, ketika kita udah menjabat sebagai ketua OSIS,
itu kita harus ngelepas jabatan kita di ekskul ataupun status keanggotaan kita di ekskul karena khawatir bentrok perihal jadwal. Nah, tapi untuk awal-awal ketika kelas 10 aku sempat ikut beberapa ekskul, di antaranya aku ikut robotik sama IoT. Jadi itu ekskul yang masih berhubungan lah dengan jurusanku. Nah, kebetulan di SMK Telkom juga ada 22 ekskul, yang mana ekskul-ekskul ini banyak yang berkaitan dengan jurusan. Jadi siswa-siswanya bebas lah untuk memilih minat dan bakatnya. Nah, jadi ketika kelas 10 sebelum menjabat sebagai OSIS, aku mengikuti kedua ekskul tersebut. Nah, ketika aku sudah menjabat sebagai OSIS, aku ngelepas semua ekskul tersebut. Kayak gitu. Oke. Ngelepas di situ berarti sistemnya emang nggak ngegabung lagi atau mungkin nggak pegang jabatan? Kayak gimana? Nggak ngegabung. Jadi di ekskul aku nggak berperan penting lah di ekskul itu. Karena ada cerita lucu nih. Jadi ketika kelas 10 ini kan kita sempat daring ya. Sempat daring. Dan pada awal-awalnya itu motivasiku untuk ikut banyak ekskul itu tinggi. Jadi ketika MOS aku banyak daftar di beberapa ekskul, di antaranya Paskomda, kemudian IoT, robotik, musik, dan beberapa ekskul lain lah. Ya, cuman karena kondisinya aku sedang di Pematang Siantar dan sekolah aku ada di Medan, jadi aku nggak bisa nih untuk datang ke sekolah mengikuti ekskul tersebut. Jadi ya sama aja. Hasil pelan-pelan aku keluar satu-satu, dan ketika sudah mulai masuk sekolah nih, aku sempat beberapa kali masuk ke ekskul IoT dan robotik yang saat itu masih aku pertahankan gitu. Oke. Next, Veronica. Pertanyaan selanjutnya. Mau tahu dong kegiatan pool SMK Telkom dan SMK Alwapa. Oke, kita mulai dulu dari soalnya kan. SMK Telkom disebut paling awal nih. Kita cari tahu dulu kegiatan pool di SMK Telkom itu yang Gibran rasakan seperti apa? Kegiatan pool, oke. Mungkin aku pengen nambahin tadi ya di pertanyaan yang sebelumnya. Jadi maksud dari melepas itu bukan melepas artinya aku nggak ada tanggung jawab. Tanggung jawabku sebagai ketua OSIS artinya kan aku harus menaungi ekskul ya. Jadi tetap aku sebagai kontrol di atas ekskul-ekskul yang ada di bawah kayak gitu. Okay. Lanjut ke pertanyaan yang ini. Untuk kegiatan full di SMK Telkom ya. Jadi kami itu kalau masuk sekolah itu jam 7.30 kalau hari biasa, pulangnya itu jam 14.55, jadi jam 3 kurang untuk hari biasa ya. Nah, untuk hari Senin itu kami masuk jam 7.15 karena ada jadwal upacara. Pulangnya tetap sama. Kemudian untuk di hari Jumat pulangnya lebih awal karena sholat Jumat kan. Jadi sekitar jam kami ditahan di sekolah sampai waktu Jumat tiba. Setelah Jumat baru kami boleh pulang. Jadi kami tetap melaksanakan kegiatan sholat Jumat berjamaah di rumah. Nah, kemudian untuk setelah kegiatan sekolah berlangsung itulah dilanjut oleh kegiatan ekskul dan juga organisasi OSIS. Oke. Kalau kita bicara tentang kegiatan pool, tadi kan udah dijawab ya oleh Gibran di SMK Telkom kayak gimana. Kalau untuk SMK Alwapa sendiri sebenarnya nggak jauh beda juga ya. Kalau kita kan mulainya dari jam 6.45 itu kita diawali dengan sholat duha dulu setiap jam sekolah sampai jam 7-an. Itu jam 7 udah beres. Jam 7 kita langsung masuk ke kelas sampai duhur itu istirahat dulu. Ya biasalah, ada sholat, terus makan juga kalau yang catering bisa. Soalnya kan SMK Alwapa itu boarding school ya. Jadi ada pilihannya. Bisa milih yang ngambil sekolah aja boleh atau sekolah yang asrama. Kalau kebetulan aku tuh ngambil sekolah sama asramanya. Jadi kalau siang tuh bisa ngambil makan juga, soalnya udah masuk ke dalam biayanya. Nah, terus dari jam 1 itu kita masuk lagi sampai asar. Nah, asar itu kita udah pulang. Tapi biasanya kalau yang gabung organisasi atau ekstrakurikuler biasanya setiap harinya tuh ada aja yang kegiatan setelah pulang sekolah. Misalnya kalau di hari Senin itu kosong biasanya kalau Senin ya. Terus Selasanya ada mungkin yang paskibra-nya setelah kegiatan sekolah, lalu Rabunya ada kegiatan pramukanya, lalu Kamisnya PMR dan sebagainya. Lalu selanjutnya setelah pulang itu masuk ke dalam kegiatan pesantren. Tapi karena kan kita ini dalam topiknya SMK ya, jadi kalau aku bahas ke pesantrennya ini udah nggak masuk. Mungkin kita bisa bahas di episode selanjutnya. Nah, mungkin kayak gitu kalau untuk kegiatan di SMK Alwapa dari awal sampai akhirnya. Boleh next, Veronica.
Oke, pertanyaan selanjutnya, mending banyak teman tapi pasif atau sedikit tapi berkualitas? Oke. Mau siapa dulu nih? Kamu dulu, Gib. Gimana nih? Oke, bisa. Ya, mungkin definisi pasif yang dimaksud ini pendiam kali ya, pendiam ataupun tertutup, ataupun gimana nih maksud pasif nih. Tapi aku tangkap mungkin kayak gitu ya, dan aku coba jawab setahu aja. Kalau menurutku, pasif yang kalau seandainya nih pasif yang dimaksud ini itu negatif, orang-orang yang negatif, aku rasa lebih baik kita punya teman sedikit tapi punya kualitas. Nah, tapi kalau pasif yang dimaksud ini masih memiliki value, cuman dia sedikit tertutup aja dan sedikit pendiam, mungkin karena personalitinya introvert atau gimana, aku rasa hal orang-orang seperti itu juga baik untuk dijadikan teman seperti itu. Nah, cuman ada satu hal nih yang pengen aku tekankan terkait dengan gimana cara kita dalam memilih teman. Jadi aku punya pengalaman nih ketika aku punya banyak teman yang punya kualitas, dan aku juga punya banyak teman yang punya latar belakang yang buruk, kayak mungkin broken home, kemudian peminum, dan beberapa latar belakang buruk lainnya. Nah, dari kedua orang ini ataupun dari kedua teman yang aku miliki ini, aku bisa memetik pelajaran positif dari mereka. Ketika aku duduk bersama orang-orang yang punya latar belakang yang buruk, seperti yang sudah aku sebutkan tadi, mereka punya rasa ikatan persaudaraan ataupun rasa solidaritas yang sangat tinggi. Nah, ketika aku duduk bersama orang-orang yang punya kualitas, mereka lebih cenderung orang-orang yang individualis. Artinya mereka lebih suka untuk berjalan sendiri. Nah, itu dia yang bisa aku petik pelajaran dari situ. Nah, tapi ketika kita duduk bersama orang-orang yang punya kualitas, kita banyak dapat insight dari mereka, dan kita juga bisa bertukar gagasan. Dan topik yang kita bahas nih antara duduk bersama orang-orang yang punya kualitas ataupun teman-teman kita yang punya kualitas dengan teman-teman kita yang mungkin biasa-biasa aja, itu beda. Ketika kita duduk bersama teman-teman ataupun lingkungan yang berkualitas, topiknya pasti membahas ke depannya gimana, ataupun permasalahan-permasalahan yang ada di Indonesia ini kayak gimana, gagasanmu kayak gimana, kemudian pengalaman baik yang dia punya kayak gimana, pengalaman kayak gimana. Jadi sebagai wadah bertukar pendapat lah. Sedangkan ketika kita duduk bersama orang-orang yang mungkin biasa-biasa aja, biasanya topik itu lebih ngarah ke gibah ataupun bahas topik-topik yang kurang penting, bahas cewek atau lain sebagainya. Jadi ya kalau menurutku lebih baik kita netral aja gitu. Kita tetap berteman sama orang yang biasa-biasa aja ataupun yang pasif dimaksud si teman kita ini, dan juga kita tetap punya ataupun bisa menjalin hubungan dengan orang-orang yang punya kualitas. Kayak gitu sih. Oke, aku boleh cerita pengalaman gak? Iya, boleh banget. Nah, jadi kemarin nih aku sangat terkejut nih ketika punya kesempatan jadi siswa delegasi ke Lombok untuk ikuti event pengabdian yang diadakan oleh Youth Power Institute. Nah, di situ aku melihat pemuda-pemuda Lombok yang kebetulan jadi panitia yang mengarahkan kami selama berkegiatan, dan itu punya mental ataupun pemikiran yang menurutku luar biasa untuk kapasitas anak SMK. Jadi mereka itu udah punya gagasan ke depannya bakal gimana, kemudian mereka udah bisa ngeliat nih problem yang ada di Lombok dan bagaimana cara mereka untuk bisa menyelesaikannya. Jadi ada satu momen kesempatan di suatu malam pada saat itu aku berdiskusi lah dengan pemuda-pemuda Lombok di sana. Jadi mereka punya gagasan-gagasan yang menarik yang mereka tuangkan lah, membahas tentang lingkungannya dan segala permasalahannya, kemudian kedepannya cita-cita ataupun goals mereka bakal kayak gimana, dan mereka sangat aktif dalam berorganisasi. Hal yang menarik, jadi sekelas SMK dia bisa menghubungi Bupati Lombok dengan suka hati gitu. Jadi malam-malam dia nelpon Pak Bupati dengan alasan yang sebenarnya nggak terlalu penting, tapi bisa direspon baik gitu dengan bupatinya. Dan itu aku rasa hal yang keren sih, dan sangat jarang terjadi untuk di daerah Medan kayak gitu. Jadi ya teman-teman yang berkualitas itu penting, tapi kita juga nggak boleh sombong sama orang-orang yang biasa-biasa aja gitu. Jadi paham lah bagaimana cara kita membatasi diri. Oke. Jadi kesimpulannya ya, Gibran itu nggak memilih untuk memiliki teman yang berkualitas aja, atau mungkin
Yang penting punya banyak teman, modelnya kayak gimana, yang penting punya banyak teman aja. Tapi lebih ke netral ya. Kita bisa masuk ke semuanya. Kalau bicara seperti itu, sebetulnya aku juga ya nggak jauh beda sama seperti itu juga. Aku juga nggak menentukan harus, misalnya harus temannya banyak. Tapi kalau dulu, aku juga boleh cerita lah, dikit lah ya. Karena dulu kan aku adalah seorang yang kurang suka bergaul lah, bisa dikatakan seperti itu. Dan teman aku juga sedikit dulunya. Aku bisa dikatakan punya circle-nya sendiri dibandingkan yang lain. Dan circle-nya itu yang punya pemikiran sama aja. Aku menolak adanya pikiran dari luar yang nggak sama kayak aku. Karena itu sangat-sangat membuat aku tertekan, membuat aku terganggu banget dengan adanya mereka. Tapi semakin waktu berjalan, dan pembukanya itu adalah ketika aku masuk ke dalam organisasi. Nah, ketika kita masuk ke dalam organisasi, kita berkumpul dengan orang lain yang dimana kita ini menentukan, atau mungkin kalau di OSIS ya kan kita membuat aturan A, B, C, D yang dimana itu menentukan bagaimana jalannya aturan itu ditetapkan di yang lainnya. Dan juga kita juga menyuarakan banyak suara banyak orang, sehingga ya mau nggak mau kita harus dengar juga dari orang-orang yang punya pemikiran berbeda. Terus kita juga harus bisa menerima. Nah, mulai dari situlah aku mulai terbuka kepada orang lain. Misalnya ya kita menerima aja, nggak apa-apa kok. Misalnya kalau kita punya pendapat yang berbeda, toh kita juga bisa berkolaborasi dan sebagainya. Sehingga kalau pertanyaannya mending banyak teman tapi pasif atau sedikit tapi berkualitas, ya jawabannya sama. Aku lebih memilih netral. Mau itu temannya nanti berkualitas kah, atau mungkin temannya banyak tapi sekedar pasif juga, ya nggak apa-apa juga. Karena semuanya masih memiliki insight bagi kitanya. Tergantung kitanya mengambil yang mananya juga. Apakah itu baik atau buruk. Sebenarnya pada intinya sama aja seperti itu ya. Oke, next Veronica. Nah, ini kalau ini mencantumkan nama Instagram ya. Kalau kita ikut organisasi, bagaimana cara manajemen waktunya, Kak? Kalau di SMK, Instagramnya Bandi ID. Kalau kamu Gibran gimana untuk memanajemen waktunya? Oh iya, tadi kan nyangkut juga ke poin berapa tadi ya? Waktu kita bicara yang bahasa Inggris kalau nggak salah. Kan kamu juga jadinya ketarik-tarik nih antara pemikiran organisasinya, pembelajarannya. Ini kalau kamu gimana mengatur waktunya? Oh, aku oke. Sebelumnya Bandi ini salah satu lah temanku yang ada di Lombok nih. Jadi inilah orang yang aku hubungi pada saat di Lombok pada saat itu. Kami bertukar pikiran di sana. Nah, terkait dengan caraku untuk manajemen waktu ketika aku ikut organisasi, pastinya ketika awal-awal aku coba mencari tahu ya di internet metode-metode apa saja sih yang bisa digunakan untuk memanajemen waktu kita dengan baik dan agar kegiatan-kegiatan yang kita isi itu bisa produktif. Banyak hal yang udah aku terapkan, cuman salah satu yang paling simpel dan masih sering aku terapkan itu dengan cara membuat to-do list. Jadi aku tahu nih apa yang ingin aku kerjakan besok yang harus aku selesaikan hari itu juga. Dan itu juga memudahkanku dalam mengingat hal-hal apa aja yang jadi tanggung jawabku pada hari itu dan benar-benar harus aku selesaikan. Sehingga aku tidak terlalu berlama-lama ketika menjalankan kegiatan yang satu nih, tapi kegiatan yang belum aku selesaikan. Nah, aku bisa lebih push lagi agar aku bisa lebih cepat menyelesaikan kegiatan yang pertama, sehingga untuk kegiatan yang selanjutnya aku bisa selesaikan di hari itu juga. Nah, tapi kalau untuk di dalam organisasi ya, ketika hendak menjalankan event, aku ada to-do list yang sendiri nih. Jadi namanya itu progress schedule. Nah, hamin beberapa bulan sebelum event itu dilaksanakan, biasanya aku ada bikin nih progress schedule, hal apa aja yang aku persiapkan menuju hari H event tersebut. Kayak misalnya pembentukan panitia, kemudian plan konsep, kemudian pengajuan anggaran dan lain sebagainya. Jadi udah aku atur dalam rentang beberapa bulan sebelum hari event. Nah, menurutku itu juga memudahkanku dalam memanajemen waktu. Jadi aku tahu nih hal-hal penting apa aja yang harus aku selesaikan di hari itu, dan aku juga kesana juga tidak terlalu terburu-buru ketika event itu udah mau dilaksanakan, karena aku udah plan dari jauh-jauh hari apa-apa saja hal yang bisa aku cicil untuk menuju pelaksanaan event tersebut. Kayak gitu. Oke, jadi kalau Gibran tuh punya catatan sendiri ya nantinya, supaya kita tuh tahu misalnya mana yang harus dikerjakan sekarang, mana yang dilamakan atau bagaimana. Oke, kalau aku juga. Saya bisa catat, maaf. Oh, oke. Ini bisa dilihat.
Mantap mantap. Jadi Bukunya aku ada takut deh. di dalam buku ini. Hmm. Tapi untuk teman-teman mungkin aku sarankan bisa menggunakan HP ataupun aplikasi-aplikasi yang lain lah yang bisa memudahkan. Cuman aku ngerasa bahwasanya sensasi ketika aku bisa menceklis to-do list itu lebih berdampak baik, lebih bisa memacu semangatku. Jadi aku lebih suka untuk menulis secara manual kayak gitu. Oke, mantap. Oke lanjut Riza. Iya. Tadi berhubungan sama catatan juga ya. Sebetulnya kita punya beberapa kesamaan ya, termasuk di poin yang ini juga. Nah, aku juga yang sekarang nih, aku lagi pegang buku juga, di mana itu berisi kegiatan-kegiatan sama poin-poin termasuk yang kita bicarakan sekarang. Isinya juga sama, kegiatan-kegiatan apa yang menjadi prioritas aku. Misalnya ketika waktu organisasi ya, aku tuh nulis apa aja yang kegiatan misalnya sama kegiatan besok apa, terus kegiatan seminggu ini apa, yang kegiatan bulan depan apa, terus juga yang jadi titik beratnya itu seberapa besar dampak dari prioritas aku itu tersebut. Misalnya ya kalau misalnya itu tuh kegiatan tidak terlalu berdampak ke aku, misalnya kalau seandainya aku gagal lah bilangnya, katakan gagal lah di situ, gagal untuk melaksanakan itu secara penuh tapi dampaknya tidak terlalu besar, ya nggak apa-apa juga. Lihat juga kepada seberapa besar dampak itu terhadap kita dan juga organisasinya, apakah kita lebih dibutuhkan atau mungkin kita lebih berdampak di A atau di B, seperti itu. Oke Veronica, boleh lanjut. Ini tuh pertanyaan terakhir kalau nggak salah. Coba Oke di Jan, aku boleh nambahin nggak? apa Terkait tanggapan kamu tadi. yang mana? Oh boleh silakan. Jadi ada tadi singgungan terkait dengan mungkin maksud Riza tadi skala prioritas. Nah jadi dengan paham terkait dengan skala prioritas itu juga bisa memudahkan kita untuk memanajemen waktu dengan lebih baik. Karena kita tahu nih hal apa saja yang lebih penting untuk kita lakukan dan kita bisa mengesampingkan hal-hal yang sebenarnya nggak terlalu penting. Kayak misalnya nih bermain dengan teman yang padahal tugas kita masih menumpuk dan lain sebagainya. Nah jadi ada 4 poin nih terkait dengan skala prioritas. Yang penting dan mendesak, yang penting namun tidak mendesak, yang tidak penting namun mendesak, dan yang tidak penting namun tidak mendesak. Nah, jadi ketika teman-teman paham nih dan bisa mengimplementasikan dan juga bisa mengklasifikasikan hal-hal yang teman-teman hadapi ataupun hal-hal yang ingin teman-teman lakukan, itu juga akan memudahkan teman-teman dalam menentukan hal apa yang lebih penting untuk aku lakukan dan hal mana yang sebaiknya aku kesampingkan terlebih dahulu. Nah, oke. Bisa dilanjut, Iza. Oke, mantap. Ya, boleh Veronica dilanjut ke slide terakhir ya kali ini. Oke, ini sengaja aku kasih terakhir karena lumayan juga ini bobot pertanyaannya. Nah, yang terakhir, SMK lebih susah masuk perguruan tinggi dibandingkan SMA. Karena kebanyakan yang diprioritaskan adalah SMA. Dan setiap daftar perguruan tinggi harus mengisi nilai IPA atau IPS. Kan itu jurusan yang ada di SMA. Berarti SMK lebih susah dong melanjutkan, apakah itu benar? Ini mau siapa dulu yang jawab? Kamu dulu deh. Oke. Ini mungkin aku jawab dari pengalaman ya. Soalnya kalau kita bicara sistemnya ya, itu bukan ranahnya aku, tapi mungkin itu nanti ada lagi. Mungkin juga kita bisa next podcast juga nih buat bahas ini. Tapi kalau dari pengalaman yang aku alami, kalau dikatakan lebih diprioritaskan SMA atau SMK juga enggak juga ya. Soalnya kan ini tergantung kita mau ngejar mana. Kita mau ngejar PTN atau swasta kalau yang aku. Soalnya mungkin kalau ke PTN ada beberapa PTN yang aku temui dan ini benar-benar terjadi ya. Bukan mengada-ngada. Ada beberapa PTN yang nggak akan aku sebut. Memang dia jelas-jelas mengatakan kalau SMA itu diprioritaskan di sini, bahkan untuk SMK gelombang sekiannya ditutup dulu, tapi gelombang selanjutnya baru dibuka. Nah itu kan udah menunjukkan kalau mereka itu lebih menganggap bahwa SMA itu lebih punya potensi untuk masuk ke dalam universitas tersebut. Ini PTN aja ya, kalau swasta aku belum nemu. Tapi kalau untuk yang swasta, enggak juga, kita punya peluang yang sama. Terbukti kalau sekarang aja, teman-teman aku yang fresh graduate tahun ini, udah keterima juga di swasta, tinggal masuk aja. Jadi nggak ada tuh yang disebut dihalang-halangi atau mungkin yang SMA didahulukan dan lain-lain. Kalau Gibran gimana nih? Oke.
setuju juga dengan pendapatnya Riza. Mungkin aku bakal nambahin sedikit aja. Nah, terkait dengan hal ini, mungkin hal ini itu ada benarnya. Cuman kalau aku lihat dari aspek harus mengisi nilai IPA ataupun IPS, aku rasa itu sedikit kurang tepat. Karena faktor yang mempengaruhi peluang kita bisa diterima di perguruan tinggi negeri, itu yang pertama mungkin dari pilihan jurusan yang ingin kita ambil gitu. Sekarang kan kalau di PTN itu kan ada pendidikan, ataupun di universitas kan ada pendidikan vokasi ya, yang mana itu dia lebih diperuntukkan untuk jurusan ataupun lulusan dari SMK. Mana itu kan juga ke sarjana terapan nanti jatuhnya, D3, D4. Nah, menurutku ketika kita mendaftar di PTN dan mengambil jurusan yang sesuai, apalagi selinjur dengan jurusan kita pada saat SMK, itu kemungkinan kita lebih tinggi dibandingkan kita mengambil jurusan yang sangat jauh dari jurusan kita saat SMK, gitu. Kemudian juga faktor lain yang mempengaruhi akreditasi sekolah yang kita jadikan tempat untuk belajar kayak gitu. Dan itu menurutku juga berpengaruh besar karena pastinya PTN akan mengefilter kan mana sekolah-sekolah yang emang punya potensi menghasilkan siswa-siswa yang berkualitas gitu. Kemudian juga dari faktor track record alumni. Kalau seandainya teman-teman SMK punya kakak tingkat yang udah banyak nih tersebar di beberapa PTN, aku rasa peluang teman-teman untuk mengikuti jejak kakak-kakak tersebut akan lebih mudah gitu. Apalagi kakak tingkat yang berasal dari sekolah teman-teman itu punya prestasi ketika berada di kampus. Nah, peluangnya itu akan lebih besar lagi serapan dari sekolahnya teman-teman. Dan kemudian dari program SMK-nya ya. Kalau seandainya nih di sekolah teman-teman, di SMK-nya teman-teman punya program untuk bisa mendukung siswa-siswanya masuk ke PTN, aku rasa itu juga akan lebih mempermudah teman-teman dan memperbesar kemungkinan teman-teman untuk lulus di perguruan tinggi negeri. Nah, tapi kalau untuk di kasus sekolah saya itu belum ada ya untuk program support ke PTN. Nah, apalagi kalau di SMK saya lihat SMA adik saya, di SMA adik saya itu mereka ada program untuk mendukung siswa-siswinya itu masuk ke perguruan tinggi. Jadi dari kelas 10 nih mereka udah ditatar nih mau masuk ke perguruan tinggi mana, mau ngambil jurusan apa. Nah, dari situlah mereka bakal dibimbing terus untuk bisa mempertahankan nilai dan mencapai tujuan mereka untuk masuk ke kampus yang mereka impikan. Jadi ya banyak sih faktor yang mempengaruhi. Intinya ya sebagai siswa SMK kita ikhtiar aja gitu. Jangan terus mengecilkan harapan bahwasanya aku nggak bisa masuk PTN. Cukup buktikan aja teman-teman. Oke, jadi kalau kita cuman bahas tentang nilai IPA dan IPS yang bisa dikatakan adanya di SMA saja ya nggak bisa juga ya, karena kan faktornya ada banyak banget. Jadi buat teman-teman jangan berkecil hati, terus aja fokus, kejar terus impiannya, mau kejar ke situ, ya siapa tahu emang rezekinya di situ juga kan. Cuman kita mungkin perlu effort yang lebih, tapi ya itu juga bukan sebuah hal yang sangat memberatkan juga. Itu gimana teman-teman aja. Oke. Ini adalah pertanyaan terakhir dari netizen yang tadi, dan kita juga udah bahas dari tadi penyesalan yang Gibran alami, yang tentunya ini bisa menjadi sebuah pembelajaran, atau mungkin dari cerita Gibran tadi juga bisa menjadi sebuah gambaran bagi teman-teman, bagi adik-adik yang ingin masuk ke SMK nantinya. Ada banyak banget cerita, ada banyak banget kegiatan yang seru pokoknya. Nah, untuk terakhir nih, apa pesan dari Gibran sebagai narasumber pada hari ini untuk siapa aja mau oleh? Untuk adik-adik, untuk teman-teman, dan sebagainya. Oke, baik. Mungkin terkait pesan ya. Kita kan sama-sama tahu nih, bahwasanya negara Indonesia ini bakal menghadapi yang namanya bonus demografi, yang mana jumlah siswa ataupun generasi muda nantinya di masa depan itu lebih tinggi dibandingkan jumlah generasi yang relatif tergolong sudah tua gitu. Nah, jadi ya harapan dan doaku dan juga untuk pada teman-teman semua yang sedang menyaksikan video ini, khususnya generasi muda nih, berusahalah sebaik-baiknya dalam mengejar apa yang teman-teman ciptakan dan persiapkan diri kita dengan baik dalam menghadapi ke depannya bakal gimana, dan juga jangan pernah menyerah lah dalam menggapai apa yang teman-teman cita-citakan, karena harapan bangsa nantinya itu adalah generasi muda, yaitu generasi kita, generasi Z, dan lain sebagainya.
Oleh karena itu, marilah kita sama-sama mempersiapkan diri, meningkatkan kapasitas diri untuk nantinya bisa memberikan kontribusi kepada bonus demografi negara Republik Indonesia di tahun 2045 nantinya. Intinya tetap semangat, belajar yang giat, dan jangan sia-siakan setiap kesempatan yang ada. Dan juga selama dalam menunggu kesempatan itu juga teman-teman harus terus-terusan meningkatkan kapabilitas diri. Sehingga ketika kesempatan itu datang, teman-teman sudah siap dalam mengambil kesempatan itu. Oke, mungkin sekian aja pesan dariku. Terima kasih. Oke, thank you juga Gibran karena sudah mau hadir ke BBM Podcast episode 6 ini yang berjudul Penyesalan Ketika SMK. Oke, udah banyak ya yang kita bahas pada hari ini dan semoga ini bisa menjadi sebuah insight bagi para penonton semua, bagi semuanya yang menonton video ini. Dan juga jangan lupa di follow nih Instagramnya Gibran. Aku udah simpan di deskripsi video ya, kalian bisa cek. Juga follow Instagramnya BBM Podcast, TikToknya, YouTube, dan sebagainya. Itu untuk informasinya sudah aku simpan di deskripsi video ini. Oke, perjumpaan kita sampai sini. Semoga kita bisa bertemu lagi pada BBM Podcast episode 7 ya. Oke.